Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita review ya. Kita masih materi penjumlahan, yaitu terkait pecahan, desimal, dan persen. Nah, di video sebelumnya kita bagi penjumlahan jadi 3 di sini, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Itu yang bentuknya pecahan. Kemudian yang non pecahan yang dibahas yaitu yang desimal. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu yang persen, tetapi untuk yang persen kita tidak perlu bahas karena itu sama seperti pada bilangan bulat pada umumnya. Oke, pembahasan kita nanti saya akan ulangin sedikit materi tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa, pecahan campuran, serta pada bilangan desimal, dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan seperti apa. Ini yang kemarin, yang contoh kasus kalau gabungan. Kemarin kan kita belum sempat bahas. Kita coba hari ini, nanti kita bahas sedikit tentang ini. Kalau ada pecahan dengan desimal atau pecahan dengan persen atau desimal dengan persen, bagaimana cara menghitungnya. Ini di akhir video ini akan saya coba untuk bahas. Nah, yang perlu kita ingat kembali pada penjumlahan bilangan pecahan, ya, pada penjumlahan bilangan pecahan, suatu pecahan bisa dijumlah jika apa? Pecahan itu bisa dijumlah, syaratnya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu penyebut sama. Nah, ini syaratnya. Penyebut ini harus sama. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Cara menyamakan penyebut kemarin, yang kita bahas kemarin hanya menggunakan satu cara, yaitu KPK. Dengan mencari KPK penyebut, maka kita bisa dapatkan kesamaan dari dua penyebut itu atau dari beberapa penyebut nantinya ya. Atau cara yang kedua ini dengan cara perkalian. Tetapi cara perkalian ini saya tidak banyak sarankan di cara perkalian, karena nanti ketika anak-anak menggunakan cara perkalian, pada saat menyederhanakannya itu anak-anak akan cukup kesulitan. Nah, setelah penyebut ini sama, maka apa langkah selanjutnya yang harus dijumlah adalah, oke, jika penyebutnya sudah sama, maka yang harus dijumlah apa? Pembilangnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba, kita ambil contoh aja. Pecahan, kita pakai pecahan biasa dulu. Pecahan biasa. Pecahan biasa. Sebagai contoh pecahan biasa dulu ya. Oke. Nah, misalnya di sini saya punya suatu bilangan 2/5, kemudian ditambah berapa, 3/7 aja, 3/7. Maka cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya 2/5, kita lihat ininya dulu, penyebutnya. Nah, penyebutnya 5 dan 7 tidak sama ya. Tidak sama. Saya coba bagi 2. Di sini ini nanti untuk cara yang KPK, ini yang perkalian. Walaupun ini nanti sama tanpa menyederhanakan. Kalau cara KPK, anak-anak cari dulu KPK dari 5 dan 7. KPK dari 5 dan 7 adalah 35. Maka soal ini kita bisa tulisnya per ditambah per 35, di sini 35. 5 ke 35 itu kali berapa? Dikali
dikali berapa? 5 per 35. 5 ke 35 itu kan dikali 7. Karena yang ini dikali 7 biar dapat 35, maka yang atas ini juga harus dikali 7. Berarti 2 kali 7 14. Kemudian 7 yang bawah ini 7 ke 35 itu dikali 5, maka yang atas juga dikali 5. 3 kali 5 15. Sehingga kalau sudah seperti ini, yang ditambah hanya yang atas. Yang bawah ini tidak usah. Ya. 14 ditambah 15 yaitu 29. 29 per 35. Bisa tidak disederhanakan? 29 per 35. Tidak bisa, sudah selesai karena tidak bisa. Sudah ya. Nah, bagaimana kalau cara perkalian? Cara perkalian itu seperti ini. Berapa? Misalnya saya punyanya untuk masih tetap kita pakai cara contoh yang sama aja. 2 per 5 ditambah 3 per 7. Kalau perkalian itu seperti ini. Bawah dikali 5 kali 7 35. Di sini juga 35. Kemudian yang atas kali yang bawah tapi punya tetangganya. Nah, ini dikali 2 dikali 7 berapa? 14. Letaknya ngikuti yang atas ya, karena 2-nya ini di sebelah kanan, maka 14 hasilnya tadi juga di sebelah kanan. Jangan dibalik. Karena dulu ada anak yang nulis gini, 2 kali 7 14, tapi 14 nulisnya di sini. Nah, itu yang tidak boleh. Kemudian 3 dikali 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Baru kita jumlah 14 ditambah 15. 29 per 35. Nah, sampai sini masih mudah ya. Jadi kalau kemarin di video saya kemarin saya hanya bahas pakai cara KPK. Karena apa? Karena KPK ini nanti yang paling sering kita pakai dan itu yang paling mudah ketimbang kita harus kalikan. Oke. Untuk contoh selanjutnya misalnya. Nah, di contoh selanjutnya ini misal saya punyanya adalah berapa? Oke, saya bikin aja contohnya 3 per 10 ditambah dengan 2 per 5. Saya bagi 2 juga ya. Yang sebelah sini itu cara KPK. Kalau KPK dari 10 dan 5 berapa? Yaitu 10. APK 10 dan 5 itu 10. Kalau kita menggunakan cara KPK, maka soal 3 per 10 ditambah 2 per 5. KPK dari 10 dan 5 adalah 10 ya. Maka kita bisa tulis begini kan. Nah, bawah harus sama dulu. Itu untuk penjumlahan. 10 ke 10 dikali. Ini ke sini kan kali 1. Berarti yang atas ini juga kali 1. 3 kali 1 ya 3. 5 ke 10 itu dikali 2. Karena 5 kali 2 maka yang atas juga kali 2. 2 kali 2 4. Maka di sini 4. 3 ditambah 4 hasilnya 7 per 10. Itu kalau kita pakai KPK. Kalau misalnya kita pakai cara perkalian dulu cara perkalian ini yang paling sering dipakai oleh anak-anak. Cuman setelah dikalikan anak-anak lupa menyederhanakan. Masalahnya di situ. Nah, 3 per 10
3/10 ditambah 2/5. Kalau kita pakai cara perkalian, maka ya 10 kali 5 hasilnya 50. Berarti di sini saya bikin aja per 50. Begini ya. Kemudian kita kali silang. 3 kali bawah punya tetangganya. 3 kali 5, 15. Karena 3 di sebelah kiri, maka 15-nya sebelah kiri. Selanjutnya 2 kali 10, 20. Kalau kita hitung 15 ditambah 20 itu hasilnya 35 per 50. Nah, kalau kita ketemu suatu pecahan itu berbentuk 35 per 50, ini kan masih bisa kita sederhanakan. 35 dan 50 masih bisa dibagi, yaitu dibagi berapa? 35 masih bisa kita bagi 5, 50 juga kita bisa bagi dengan 5. Jadinya berapa? 35 dibagi dengan 5 hasilnya 7. 50 dibagi dengan 5 hasilnya berapa? 50 dibagi dengan 5 hasilnya yaitu 10. Loh, ini sama ini sama kan? Bedanya kalau anak-anak nanti pakai cara perkalian, pasti anak-anak menyederhanakan. Nah, menyederhanakan ini sulit jika anak-anak pembagian tidak bisa. Oke ya. Nah, itu seputar pecahan sederhana. Kita contohkan berikutnya. Misalnya satu contoh terakhir. Saya punya 2/15 ditambah 3/7. Jangan 7, saya ganti 9 aja. 3/9. Kalau kita menggunakan KPK dari 15 dan 9 yaitu 45. Kalau kita pakai KPK, 2/15 ditambah 3/9, kan KPK-nya 45. Nah, kita gini kan, 45, 45. 45. 15 ke 45 dikali berapa? Ya, 15 ke 45 ini dikali 3. Berarti 2 juga harus dikali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 9 ke 45 itu dikali 5. Berarti 3 juga harus dikali 5. 3 kali 5, 15. Yang penting bawahnya sama ya. Oke. 6 ditambah 15 yaitu 21/45. 21/45 masih bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi berapa? 21 bagi 3, 45 juga dibagi 3. 21 bagi 3, 7. 45 dibagi 3 hasilnya 15. Sehingga ketemunya 7/15. Kalau misal anak-anak menggunakan cara perkalian, maka caranya 2/15 ditambah 3/9, yaitu 15 kali 9 berapa? 15 kalau dikali 9 hasilnya, nah saya hitung dulu, nggak hafal juga. 15 kali 9, 5 kali 9, 5 nyimpan 4 ya, 45, 1 sama 9, 13. Oke, 135. 135. 2 kali 9, 18. 3 kali 15, 45. Sehingga kalau kita jumlah 18 ditambah 45 hasilnya 63/135. Nah, perkalian itu kelemahannya di sini. Ketika anak-anak tidak bisa pembagian, maka
pasti jawabnya sudah, ini selesai. Selesai pada selesai Ustaz gitu. Nah, ini harus kita sederhanakan lagi. Ini masih bisa dibagi lagi, yaitu dibagi berapa? Kita coba hitung. Kita bagi 3. Oke, kita bagi 3 dulu. Ini bisa dibagi 3. 63 dibagi 3, 6 bagi 3, 2, 3 bagi 3, 1 per 135 bagi 3. Saya buat di sini 135 dibagi 3. 13 bagi 3 ada 4, 12, 1, 15, 15 bagi 3, 5. Oke. Habis ya, oke. Berarti di sini ada 45. Nah, 21/45 bisa dibagi berapa lagi? Tadi kita sudah hitung ini ya, di sini ya. Kita bisa bagi 3. Nah, sehingga hasilnya berapa? 21 bagi 3, 7, 45 dibagi 3, 15. Loh, sama hasilnya sama-sama 7/15, yang ini 7/15, cuman caranya ke bawah itu yang berbeda. Besarnya hasilnya itu nanti awalnya itu berbeda. Tapi ketika disederhanakan hasilnya sama. Nah, begitu ya. Oke. Berikutnya di contoh berikutnya saya coba kita lanjutkan nih yang penjumlahan apa ini? Penjumlahan pecahan campuran. Nah, kita masuk di ini penjumlahan campuran. Pecahan campuran kemarin kan cirinya di depannya pecahan itu ada angkanya. Kita akan coba misal contoh yang ini. Misalnya kita coba aja berapa? Kalau saya punya pecahan campuran kan cirinya ada bulatnya. 2 1/4 ditambah 1 2/5. Nah, cara menghitungnya sama, anak-anak bisa pakai perkalian, bisa pakai KPK. Cuman kalau saya lebih senang pakai KPK karena angkanya mesti kecil. Kemarin bagaimana cara menghitung ini? Anak-anak cukup hitung aja dulu pada bagian pecahan. Contohnya begini. 2 per ditambah 1 per. Nah, pernya ini samakan dulu. 4 dan 5, KPK-nya berapa? Yaitu kita samakan aja. 1/4 sama 2/5. Kita samakan penyebutnya jadinya per 20/20. Boleh pakai dikali atau KPK sama kalau yang ini. Sehingga 20 bagi 4 hasilnya 5. 5 kali 1 ya 5. 20 bagi 5 4. 4 kali 2 8. Gitu ya. Berarti di sini yang 1/4 ini itu nilainya sama dengan 5/20. Yang 2/5 itu nilainya sama dengan 8/20. Nah, untuk menjumlah syaratnya sama, pecahan penyebut ini harus sama. Maka kita tambahkan, cukup menambahkan dengan yang ini. Yang gede ditambah yang gede. 2 ditambah 1 berapa? 3, pinter, per. Atas tambah yang atas. 5 ditambah 8. 5 ditambah 8, 13, pinter. 20 tetap ya, nggak boleh ditambah, jadi 40, nggak boleh. Sehingga kalau ditambah hasilnya adalah 13/20. Loh, mudah kan? Mudah. Ini masih sangat mudah. Nah, kita contohkan selanjutnya. Contoh lanjutannya yaitu 1/4 misalnya saya pakai 1/4 lagi ditambah dengan 2 3/8. Nah, kalau seperti ini KPK-nya berapa? Atau kita samakan penyebutnya 8 dan 4. Ya 4
dan 8. Kalau kita pakai KPK berarti kan berapa ini? Ya 8. KPK dari 48 adalah 8. Kalau misalnya mau anak-anak mau pakai perkalian 4 dan 8 perkalian, maka hasilnya ya 32. Tinggal nanti yang penting kalau penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita ngerubah juga ngikutin. Kita buat dulu 1 per ditambah 2 per. Nah, saya pakai yang 8 ya. Oke, yang kali aja biar anak-anak tahu perbedaan. Ini saya pakai yang kali. 1/4 sama 3/8. Kalau kita tidak tahu KPK-nya, ini kalau saya tidak tahu, tidak tahu atau tidak bisa nyari KPK, kita pakai perkalian. 4 dan 8 kalikan aja. 4 kali 8 32, ya kan? 1 kali 8 berapa? Ya 8. 3 kali 4 berapa? 12. Berarti 1/4 ini menjadi ini 3/8 per 32. Kalau misal pakai perkalian 12/32. Kita jumlahkan yang gede tambah yang gede, 1 tambah 2 berapa? 3/8 tambah 12 20/32. Ini kita bisa sederhanakan, atas dibagi 4, bawah bagi 4. 3/20 bagi 4 5, 32 bagi 4 8. Loh, ini pakai perkalian. Kalau misalnya kita mau ngitung dengan cara KPK, lebih mudah. 1 per ditambah 2 per. Nah, KPK dari 4 dan 8 tadi berapa? 8 kan? Berarti ini aja per 8, ini per 8. 4 kali berapa hasilnya 8? Yaitu 4 kali 2. Berarti 1 juga kali 2. Ini 2 di sini. Tetap kan? Ini tetap kan nggak berubah. Nah, 1 ditambah 2 3, 2 ditambah 3 5, 8-nya tetap. Ini lebih ringkas menggunakan cara KPK. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk yang terakhir aja. Apa itu yang terakhir? Yaitu desimal. Kita masuk ke bilangan desimal dulu. Penjumlahan desimal. Penjumlahan desimal. Nah, kita masuk di penjumlahan desimal. Penjumlahan desimal ini sebenarnya sangat mudah. Cuman, ada cumannya. Lagi-lagi anak-anak harus berhati-hati. Apa itu yang harus berhati-hati di mana? Contoh, kalau bentuknya saya bikin begini. 0,23 ditambah 0,11. Kalau bentuknya penjumlahan seperti ini, anak-anak pasti bisa. Yaitu tinggal 3 tambah 1, 4. 2 tambah 1, 3. Komanya turun. 0 sama 0 ya tetap 0. Banyak yang bisa kalau modelnya begini. Atau misalnya seperti ini. 0,15, 1,6 tambah 5, enggak ada pasangannya, turun. 1 tambah 6, 7, komanya turun. 0 tambah 1, 1. Kalau seperti ini juga masih mudah. Sebenarnya penjumlahan bilangan desimal ini sangat mudah selama anak-anak bisa nyusunnya seperti ini. Tapi kalau anak-anak tidak bisa nyusun, tidak bisa membuat bentuk susunnya, itu pasti kesulitan. Nah, khusus pada desimal, untuk membuat susun itu apa yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan, tanda komanya harus lurus. Tanda komanya harus lurus. Oke ya. Oke, kita contohkan.
Nah, misalnya saya punyanya begini. 0,25 ditambah dengan 0,34. Kira-kira bentuk cara susunnya bagaimana? Biasanya anak-anak kalau sudah diberikan cara susun, disuruh jumlah bisa, tapi kalau diberikan model panjang begini, disuruh jumlah kesulitan. Nah, kita susun aja 0,25. Terus yang 0,34 gimana? Komanya lurusin dulu. 0,34. Ya, kunci utamanya di tanda koma. Kita jumlah. 5 tambah 4 berapa? Ayo berapa? 9. 2 tambah 5, 2 tambah 3, 5, komanya turun, di sini 0. Nah, hati-hati ya. Contoh lagi, 0,4 ditambah 0,11. Kira-kira bentuk susunnya gimana? Ayo. Saya punya ini 0,4 ditambah dengan 0,11, 1. Atau begini, 0,4 ditambah 0,11. Nah, dari A dan B mana yang benar? Ya, yang benar adalah yang B. Kenapa tanda koma ini harus lurus? Berarti yang ini salah. Kita jumlah sekarang 1, enggak punya pasangan, ya sudah 1 turun. 4 tambah 1, 5, 0 tambah 0, ya 0. Berarti 0,51. Gitu ya, untuk yang penjumlahan desimal. Yang penting apa, tanda komanya harus lurus. Jadi syarat untuk desimal ini apa cara mengerjakannya? Caranya buat cara susun, buat model susunnya dulu, susun penjumlahan. Setelah disusun, pastikan apa yang harus dipastikan? Tanda koma lurus. Jadi tidak boleh tidak lurus. Contoh yang tidak lurus tuh begini, 2,3 ditambah 12,5. Lah ini kan nggak lurus tanda komanya, ini tidak boleh. Gitu ya. Oke. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang terakhir ini saya akan kasih satu contoh, satu saja tapi ya. Satu contoh penjumlahan yang modelnya begini. 0,25 ditambah dengan 2/3. Kalau ada campuran begini, ini contoh saja terakhir. Pertanyaannya adalah anak-anak mau menjawab ini dalam bentuk dalam bentuk pecahan, apa dalam bentuk desimal, apa dalam bentuk pecahan. Kalau misal saya ingin jawab dalam bentuk pecahan, saya ingin jawabnya bentuk pecahan, maka 0,25 ini saya rubah dulu jadi pecahan, yaitu 25/100. Disederhanakan bagi 25 masih 1/4. Berarti soal ini itu bisa kita tulis 1/4 ditambah 2/3. Nah, 2/3 berapa? 1/4 dan 2/3 penyebutnya tidak sama, kita samakan dulu, yaitu pernya per 2, 12 KPK-nya ya. 12 bagi 4, 3 kali 1, 3, 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. 3 tambah 8, 11/12. Ini kalau anak-anak pengen dalam bentuk jawabannya adalah pecahan. Tapi kalau misalnya pengennya desimal, maka ya yang 2/3 ini kita desimalkan. Caranya gimana?
Prokapit 2 dibagi 3 6 tambahin 0, ini 0, ya. 20 bagi 3 6, 6 kali 3 18, kurangi 2, 0 lagi, 6 lagi, 18, 2, 0, 6, gini terus kan ya, 2 dan seterusnya. Maka kita bulatkan, saya ambil karena ini 2 angka, saya ambil 2 angka aja ya, berarti 0,67. Ingat 0,6666. Kalau saya ambil 2 angka, setelahnya ini angka berapa yang saya kotakin. Kalau ini lebih dari sama dengan 5, maka yang saya garis bawain ini ditambah 1. Sehingga soal ini menjadi 0,25 ditambah dengan 0,67. Ngitungnya gimana? Ngitungnya ya 0,25 0,67 tambah 5 ditambah 7 12, nyimpen 1, 2 tambah 6 8 tambah 1 9, 0,92. Berarti hasilnya di sini 0,92. Loh, mudah kan ya? Oke ya. Ini jadi nanti kalau misalnya anak-anak ketemu yang campuran begini, nggak usah bingung harus dirubah seperti apa. Nah, begitu caranya. Saya rasa itu saja ya untuk hari ini. Cukup itu materi kita hari ini. Terima kasih dan tetap belajar meskipun di rumah. Nanti untuk latihan, anak-anak bisa lihat di kolom deskripsi. Di situ saya sertakan beberapa soal latihan, ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi tetap belajar walaupun hanya di rumah. Jangan bosan-bosannya untuk belajar, karena belajar itu hakikatnya seumur hidup. Kita di masyarakat juga masih harus belajar. Oke, itu aja dari Ustadz. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.